Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Ristin Dwi Herlinawati. Saya akan menjelaskan pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4 SD. Oke, mari kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku. Pasti kalian sudah tahu, sudah belajar di kelas 3 tentang apa aja sih keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya seperti pakaian adat, musik tradisional, makanan tradisional, tarian tradisional, dan lainnya. Saya di sini akan menjelaskan contoh 2 dari pakaian adat. Yang pertama adalah pakaian adat Nusantara dari Betawi atau dari Jakarta. Pakaian adat dari Betawi, dari DKI Jakarta, itu adalah kebaya yang dipakai untuk wanita. Sedangkan kebayanya apa namanya? Kebaya encim. Sedangkan untuk yang pria itu menggunakan baju sadaria, seperti yang ada di gambar. Pakai pakaian yang rapi. Lalu kebaya encim ini itu didesain secara simpel, sederhana, yang dapat menampilkan kesan yang anggun. Dan kebaya encim ini sering dipadukan dengan baju sadaria. Baju pakaian adat dari Betawi ini biasanya digunakan dalam acara festival Abang None. Pasti kalian pernah dengar acara Abang None. Dan juga pekan raya yang ada di Jakarta. Selanjutnya adalah pakaian adat Nusantara dari Jawa Tengah. Pakaian adat dari Jawa Tengah untuk wanita itu disebut kebaya, seperti yang ada di gambar. Ini adalah kebaya. Biasanya untuk wanita menggunakan kebaya itu di bulan April. Ada yang tahu di bulan April memperingati hari apa? Di tanggal 21 adalah memperingati Hari Kartini. Kebaya ini dipadukan dengan kain yang disebut jarik. Agar terlihat semakin anggun dan tegas, rambut wanita itu ditata berbentuk konde dengan hiasan bunga seperti yang ada di samping telinga dan bunga melati dan perhiasan yang ada di atasnya. Namun sedangkan untuk pakaian adat pria itu menggunakan beskap motif. Ada yang beskap motif, beskap lurik yang panjang-panjang. Dan bawahannya itu disebut kain panjang yang bermotif batik. Untuk yang wanita itu kain panjang yang bagian bawah itu namanya jarik. Biasanya juga sama seperti yang dipakai dengan pria, bermotif batik. Dan untuk bagian penutup kepala bagian pria itu biasanya menggunakan blangkon. Biasanya disebutnya blangkon. Pasti banyak yang terbuatnya dari kain batik. Oke, materi selanjutnya adalah kita akan membahas tradisi. Tradisi apa sih itu? Tradisi lompat batu atau yang disebut fahombo. Apa sih lompat batu itu? Lompat batu itu berasal dari Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Lompat batu fahombo, lompat batu atau yang disebut fahombo ini merupakan tradisi yang dikenal di masyarakat Nias, Kabupaten Nias. Tradisi lompat batu ini dilakukan oleh seorang pria yang mengenakan pakaian adat khas Nias. Tradisi lompat batu atau yang disebut fahombo ini dilakukan oleh para pemuda sebagai penanda bahwa ia sudah dewasa. Jadi, masyarakat Nias itu masih percaya akan tradisi lompat batu ini. Dan lompat batu ini tuh hanya dilakukan oleh seorang pria. Dan kenapa kok dilakukan? Karena untuk sebagai penanda atau sebagai, ini laki-laki ini sudah dewasa, sudah beranjak dewasa. Dan dengan melakukan tradisi itu, mereka itu diakui sebagai lelaki yang pemberani
dan telah memenuhi syarat untuk bisa menikah. Begitu. Dan tak hanya pemuda itu yang merasa bangga, tapi keluarganya juga merasa bangga jika anaknya mampu melakukan lompat batu ini atau Faumbo. Keluarga biasanya akan menyembelih beberapa ekor ternak sebagai tanda kesuksesannya. Anaknya dapat melakukan lompat batu ini, Terus sampai sekarang pun atraksi lompat batu ini masih dilakukan dan lompat batu ini juga berkunjung di Desa Bawo Matalau di Bukit Matahari, Kabupaten Nias. Dan turis yang datang ke Sumatera Utara untuk melihat tradisi ini juga mereka akan belajar tentang tradisi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya. Budaya dari mana itu? Budaya dari Provinsi Betawi. Provinsi Jakarta. Budaya Betawi. Pasti kalian gak asing apa itu Jakarta. Dan pasti Jakarta itu budayanya budaya Betawi. Jadi penduduk asli Jakarta adalah orang Betawi yang merupakan keturunan campuran ras dan suku yang berbeda-beda. Bahasa Betawi itu berasal dari bahasa Melayu asli yang dipakai dengan pemakaian beberapa kata dari bahasa Sunda, Jawa, Cina, India, Arab, Portugis, bahkan bahasa Belanda dan Inggris. Jadi Betawi itu campuran bahasanya. Lanjut. Nah, tentang busana. Dalam Betawi juga ada busana di daerahnya khusus yang dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Cina sama budaya Arab. Kenapa? Seperti yang ada di gambar. Busana pengantin perempuan Betawi itu berhias bordir berwarna merah yang dilengkapi dengan semacam kerudung dengan rumbai-rumbai yang bagian ininya. Ini rumbai-rumbai dan keemasan mirip busana pengantin. Namun sedangkan bagi pria itu dipengaruhi budaya Arab. Kenapa? Seperti baju dan penutup kepalanya. Karena orang Arab biasanya pakai identik dengan penutup kepala seperti ini. Oke, selanjutnya adalah masyarakat Betawi juga menyerap musik. Instrumen musik yang digunakan itu yang terkenal yaitu tanjidor. Tanjidor yang menggunakan trombon, piston tenor, dan klarinet. Tanjidor banyak memainkan lagu-lagu asing Belanda dan Portugis, tapi sekarang lebih banyak memainkan lagu-lagu lokal seperti jali-jali, surilang, dan musik dangdut. Dan ada juga di Betawi itu dengan ciri khasnya yaitu tari tradisional khas Betawi. Yang pertama adalah tari kocek, tari japin Betawi, tari lenggang nyai, dadak ganjen, ngarojeng, ondel-ondel, renggong manis, ronggeng belantek, tari sirih kuning, topeng, sama yapong. Yang sering kita dengar adalah tari ondel-ondel. Tari ondel-ondel itu identik dengan sangat khas dan populer dan dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata ke Jakarta. Jadi banyak turis yang datang ke Jakarta yang tertarik dengan melihat ondel-ondel. Tari ini itu biasanya menggunakan kostum khas yang berbentuk boneka disebut ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri itu berupa boneka besar yang dibuat dari anyaman bambu
dengan ukuran tinggi 2,5 meter, dan penari tari ini dapat dibawakan secara tunggal maupun berkelompok dengan iringan musik khas Betawi. Begitu. Jadi ciri khas tarian tradisional dari Betawi itu tari ondel-ondel sama tari topeng sama yapong. Selanjutnya, di sini ada soal latihan. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian atau kalian bisa menjawabnya langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next the material. Bye-bye.